Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang tugas kelompok administrasi basis data. Dengan saya sendiri, Andra Yusaldi Putra, teman saya Sofia, Marhamah, dan Lili Rahmiat. Pemateri pertama di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan tabel. Pertama sekali kita masuk ke user MySQL menu root. Kemudian kita membuat database. Nah, di sini saya membuat database bernama GameStore. Setelah itu gunakan database-nya dengan perintah uc GameStore. Kemudian kita lihat show table. Di sini terlihat bahwa tidak ada table pada GameStore. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya 4 buah. Tabel produk. Yang pertama tabel produk. Sini produk ID integernya 11. Query OK. Kemudian kita dash produk untuk melihat hasilnya. Berhasil. Selanjutnya melakukan insert data pada tabel produk. Insert into product files ini 104 konsol PlayStation 2000 berhasil. Masukkan 5 data. Select from product untuk melihat data pada tabel produk. Selanjutnya tabel kedua yaitu membuat tabel game yang ada game ID, nama game, minimal memory, maksimal player, itu query OK. Kemudian dash game untuk melihat struktur tabelnya. Selanjutnya melakukan insert data pada table game, yaitu di sini masukkan 5 data. Kemudian select from game. Sini datanya bisa kita lihat ada 5. Table ketiga membuat table customer yang ada customer ID, nama, nomor HP, dan alamat. Dash customer, dash struktur, dan melakukan insert data. Selanjutnya select from customer untuk melihat isi data yang sudah dimasukkan tadi. Table terakhir yaitu table customer order yang ada order ID, integer, order, produk, game ID, produk, customer. Query OK. Selanjutnya memasukkan insert data. 5 data juga. Melihat struktur customer order. Ada order ID. Saya select from customer order untuk melihat isi table customer order. Ada 5 data. Query OK. Terakhir show table untuk melihat apakah table yang kita buat tadi betul-betul berjumlah 4 atau tidak. Sini betul ya, ada 4. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembuatan user dan pemberian hak akses pada table. Pertama, masuk ke MySQL root. Gunakan table uc MySQL. Gunakan perintah select user host password pada table user untuk melihat pada table MySQL untuk melihat apa saja yang ada. Sini ada 4 table, 4 user. Sekarang kita akan membuat 3 user dengan 3 user. Pertama ada user Sofia, localhost, password 123. Selanjutnya user Marhamah, password 123. User Lili, password 123. Gunakan perintah select user lagi untuk melihat hasilnya yang tadi. Di sini berhasil ya. Ketiga user sudah ditambahkan. Selanjutnya membuat perintah grant select user update delete pada table GameStore tersebut. Ini adalah pemberian hak akses untuk user agar bisa mengedit database GameStore yang telah kita buat tadi. Pertama, user Sofia dia dapat menggunakan perintah select insert update delete pada table GameStore titik tanda ini untuk ke semua table. Terus localhost. Di sini dia bisa menyelect, memasukkan data, mengedit dan mendelete data. Sedangkan pada user 2, dia hanya bisa select insert update pada table GameStore. Dia tidak bisa melakukan delete data. Ini adalah user Marhamah.
Sedangkan unsur 3 Lily dia hanya dapat melakukan select pada pada database game store pada kesemua table. Lily ini cuma bisa melihat isinya saja, tidak bisa mengedit, mengupdate, sama menghapus table dia tidak bisa. Di sini kita dapat menggunakan Showgram for Sophia localhost untuk melihat hasil pemberian akses yang telah kita buat tadi. Di sini dapat kita lihat Grand Select Insert Update Game Store telah berhasil. Di sini pada table Showgram for Marhamah berhasil, insert update pada table Lily berhasil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sophia sebagai user 1 untuk menjelaskannya. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk masuk ke user Sophia, masukkan perintah mysql -u Sophia -p dan untuk passwordnya 1, 2, 3 dan di enter. Setelah sudah masuk dalam user Sophia, untuk melihat database menggunakan perintah show database. Setelah di enter, akan terlihat hasil database apa saja yang tersimpan di user Sophia. Kemudian, untuk menggunakan salah satu database di atas, masukkan perintah user game store. Untuk melihat tabel yang ada dalam game store, gunakan perintah show table dan tekan enter. Selanjutnya, kita akan melakukan perintah Sophia bisa melakukan select, insert, update, dan delete. Pertama-tama, coba masukkan perintah select, yaitu dengan memasukkan sintak select bintang from customer, enter, select bintang from customer order, di enter, select bintang from product, di enter, select bintang from team juga di enter. Dari keempat select semuanya berhasil. Kemudian, coba memasukkan perintah insert data. Insert into product value dalam kurung 1009 konsul X book S 5 juta dan berhasil. Select bintang from product untuk melihat hasil dan terlihat hasilnya. Kemudian update. Di sini mengupdate nama Stella menjadi Yuki dan hasilnya berubah. Dan terakhir perintah delete. Dengan perintah delete from product where product ID 1009 dan berhasil. Inilah hasilnya, telah hilang produk yang ID-nya 1009. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Marhamah. Baik, untuk masuk ke akun user Marhamah, ketik perintah mysql marhamah -p. Kemudian kita masukkan passwordnya 123, enter. Setelah masuk ke akun, pertama kita lihat database yang ada dengan cara ketik perintah show database. Nah, database di sini ada dua, yaitu Game Store dan Information Schema. Di sini kita gunakan database Game Store. Untuk menggunakan database Game Store, ketik perintah c Game Store. Selanjutnya show table. Gunanya untuk melihat tabel apa saja yang ada pada Game Store. Di sini ada customer order, games, produk. Di sini pada user 2 Marhamah, dia bisa melakukan select, update, dan insert data, tetapi tidak bisa melakukan delete data. Pertama kita ketik perintah select bintang from customer, berhasil. Selanjutnya select bintang from customer orders, berhasil. Selanjutnya select bintang from product, berhasil. Selanjutnya select bintang from games, berhasil. Selanjutnya perintah insert data, apakah user ini bisa atau enggak. Di sini memasukkan insert pada tabel produk, nilai konsel Xbox S
kemudian very okay, berarti berhasil. Kemudian kita cek pada tabel produk apakah masuk SBOX ini atau tidak. Di sini ternyata masuk. Selanjutnya, coba perintah update pada tabel customer. Di sini kita mengubah nama pada tabel customer ID 5, Yuki menjadi Stella. Query-nya oke, berarti berhasil. Kita cek tabel customer, apakah berubah dari Yuki menjadi Stella. Di sini ID 5 berhasil berubah menjadi Stella. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Rahmiati sebagai user ketiga. Pertama, masukkan user Lili dengan cara SQL min U li min P dengan password 123. Selanjutnya, show database. Untuk melihat database yang ada dua database, yaitu database GameStore dan Information Scheme. Selanjutnya, gunakan database GameStore dengan cara user GameStore dan lihat tabel pada data GameStore dengan cara show tabel. Di sini terlihat bahwa ada 4 tabel, yaitu tabel customer order, games, dan produk. Pada user Lili ini hanya bisa melakukan select data, tidak bisa melakukan update, delete, dan insert data. Sekarang saya akan mencoba hak akses yang telah diberikan pertama perintah select data. Select bintang from customer, very okay. Select bintang from customer order, very okay. Select bintang from games, very okay. Select bintang from very okay. Pada perintah selanjutnya, melakukan insert data. Di sini terlihat bahwa dalam melakukan insert data, perintah ditolak sama halnya juga dengan perintah update dan delete data. Perintah ditolak karena user ketiga hanya bisa select data. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sebagai pemateri terakhir, yaitu Andra. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebagai materi terakhir, yaitu tentang TCL, Transaction Control Engine. Sama sekali masuk ke user MySQL email root, database yang ingin digunakan apa. Sini saya menggunakan GameStore, use GameStore, lihat table, table, customer order, game transaction. Untuk melakukan TCL, pertama sekali melakukan start transaction, yaitu tandanya transaksi dimulai. Di sini select from product. Pertama di sini saya menggunakan pada TCL ini ada yang dinamakan save point, itu sebagai tempat penyimpanan sementara. Di sini saya menggunakan ada 3 save point. Pada save point pertama, saya melakukan insert data. Di sini insert data pada tabel produk ID 110 konsolen. Select from product, dia hasil. Ini sebagai save point T1. Ini save point pertama. Pada save point kedua, melakukan update data pada table customer. Di sini sebelum diubah namanya Stella. Di sini kita ingin mengubahnya menjadi nama Yuki. Very okay. Select from customer, ya, hasil Yuki berhasil. Ini sebagai sebagai save point T2 atau save point 2. Di sini update. Selanjutnya pada save point 3 melakukan delete data. Yaitu melakukan delete data pada ID 110. Hasil. Ini sebagai save point T3. Ketika pada TCL selain save point juga terdapat rollback. Rollback ini seperti sistem undo pada Microsoft Word atau kembali ke sebelumnya. Misal kita save point itu sebagai
tempat simpan pertama, sedangkan rollback ini untuk kembali ke save point yang ingin kita tuju itu kemana. Misal di sini saya ingin rollback to T1, berarti saya ingin kembali kepada save point T1. Pada save point T1 datanya yaitu sini. Di sini masih ada ID 110, sedangkan pada save point T3 ID 110-nya sudah kita hapus. Di sini kita melakukan rollback kepada save point T1. Bisa kita lihat hasilnya, select from product. Nah, kita dapat lihat bahwa setelah melakukan rollback, ID 110 ini ada kembali dah. Dan kita melakukan rollback kepada save point 1. Selanjutnya perintah commit. Commit ini sebagai tempat untuk kita sudah yakin ingin menyimpannya, atau permanen. Mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami jelaskan tentang pembuatan table, DCL, yaitu pembuatan user, dan TCL, transaksi controlling loop. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.